Luffy lebih kuat dari Mr. Fantastic. Masa sih? Halo para nakama, balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng gua Steve, Tony Stark dan Monta. Oke, kali ini kita bakal ditemenin sama Monta nih, karena topiknya seputar superhero. Ya, sebagai fans superhero, tentunya cukup ahli Monta nih. Jadi makanya semoga. Oke, jadi gini, buat topik kali ini guys, kita dapat ide dari salah satu penonton setia kita, namanya Red and Blue Daruma. Kemarin dia ngasih ide gimana ceritanya kalau One Piece diadu sama superhero yang ini nih, yang komennya nih. Nih, komennya nanti kita tampilin di sini nih. Ini dia. PR buat editor ya. Oke, jadi kita udah coba mengumpulkan beberapa superhero dari sarannya Red and Blue Daruma, tapi kita ada ngasih beberapa modifikasi juga gitu, yang menurut kita mungkin lebih cocok kalau diadu. Superhero-nya gimana kok? Kenapa? Marvel doang apa DC juga? Marvel sama DC. Oke. Dua itulah. Karena gabung superhero terlalu banyak kan ya. Jadi kita batasin di dua komik itu dulu aja gitu. Sebelum itu, yang pasti sebelum kita mulai, like and subscribe dulu video Upstation Media ini. Dan jangan lupa kalau kalian mau cari berita tentang game, e-sports, anime, manga, movie, atau hobi-hobi lainnya, follow aja Upstation Media nih. Ada di mana aja? di sini nih. Di sini. Di sini ya, silakan. Nanti para PR Anda. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian yang nonton dari handphone, bisa dikasih hype videonya guys, biar makin famous. Oke, itu aja. Mungkin bisa langsung kita mulai kali ya, buat match up pertamanya. Oke. Langsung kita tampilkan di layar buat match up pertama, tentunya dari yang paling ini dulu deh, kita mulai dari Cruz Straw Hat dulu, gimana? Boleh. Cruz Straw Hat dulu dari kaptennya MC langsung. MC. Iya, dari Bakasencho. Nah, jadi gini, kenapa kita pilih Luffy sama Mr. Fantastic? Ya mungkin udah pada bisa ini sendiri kali ya, kekuatannya sama. Sama-sama karet Sama-sama ya. karet. Betul. Bisa melar. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan kali ya. Kalau Mr. Fantastic tuh kan dia melarnya nggak perlu pakai ancang-ancang kayak Luffy. Oke. Benar. Bisa langsung melar sendiri. Kalau Luffy kan kayak butuh ancang-ancang mulu gitu. Betul. Nah, gimana nih menurut kalian kira-kira kalau diadu siapa yang lebih kuat? Saya tetap Luffy. Tetap Luffy. Luffy. Kenapa? Karena kekuatannya nggak cuma melar doang. Ada pengerasan dan bla 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 gitu. Dari Ada Gear 5 udah itu udah menurut aku udah OP sih. Dia kalau Mr. Fantastic kan murni cuma karet ya, bisa dimelarin malah sama si Galactus gitu. Tapi memang secara pemikiran ya. Nah ini dua-duanya kan sama-sama pinter nih. Pinter banget. Alias Sencho kita memang pinter banget. Iya. Tapi masalah pemikiran, gua nomor 1. Oke, nomor 1. Masalah pemikiran. Iya, tahu. Jokes itu. Masalah pemikiran, gue nomor 1 gitu. Belum tentu ya berarti ya, belum tentu ya. Nah, tapi di situ justru menariknya sebenarnya kan Mr. Fantastic berarti sebenarnya bisa bikin kayak senjata atau alat-alat lain yang mungkin bisa bikin dia jadi lebih kuat dari Luffy sih. Ya, bisa juga Mr. Fantastic bisa pakai kelemahannya Luffy, air, laut gitu kan. Bisa aja karena kan dia riset dulu nih sebelum. Oh, mungkin Mr. Fantastic bisa kayak bikin portal biar samudranya air samudra tuh gitu. Lalu tenggelam dia tidak bisa ngapa-ngapain si Luffy. Betul. Gimana tuh kalau kayak bisa gitu? Sih. Ya itu apakah tetap pada pendirian Luffy bakal menang lawan Mr. Fantastic? Tapi tetap menurut ini konteksnya Luffy sendirian nih. Luffy sendirian, dia nggak bawa krunya, jadi satu aja ini. Gitu. Secara power sih, soalnya gimana ya? Ya Luffy memang dia punya Gear 5 itu kekuatannya kayak Toon Force, bisa ngubah realita lah gitu ya, membengkokkan realita. Tapi Mr. Fantastic selalu penuh preparation kayak Batman-nya Marvel. Sulit sih kalau misalnya dia pakai otak sih, Mr. Fantastic bisa unggul sih. Iya kan? Tapi gini, menurut aku Luffy itu selalu punya cara untuk bisa ya mengalahkan musuhnya gitu. Jadi menurutku ya walaupun benar Mr. Fantastic itu pintar, IQ-nya tinggi gitu ya kan. Jadi Luffy kadang kan yang laughable kan Luffy nggak pernah mau ikutin strategi kan. Dia punya taktik. Iya, dia punya ya udahlah gas aja lah gitu kan. Mengikuti insting. Bener. Nah, tapi
Ya bisa sih, Luffy sebenarnya masih ada ini. Di satu sisi dia pernah ngasih lihat dia punya taktik waktu lawan Crocodile sih. Yang pakai air juga. Pakai air nggak bisa. Oh dia pakai darah. Ternyata darah bisa. Benar. Jadi ada pinter-pinternya lah dikit. Betul. Cuman ya nggak tahu ya. Tapi kalau lawan apakah kepintarannya Luffy setara sama Mr. Fantastic? Kalau gua tetap pilih Mr. Fantastic rasanya daripada Luffy. Kalau yang sama yang sekarang tetap Luffy. Tetap Luffy. Kalau pakai karena Gear 5. Gear 5-nya. Lu gede banget itu tuh karet. Adalah. Iya benar. Aku juga Luffy. Monta juga Luffy. Luffy masih stay Luffy. Iya. Oke. Iya kalau kayak Luffy mode kayak ya udah kayak Galactus aja yang gede terus tarik aja Mr. Fantastic udah. Bener sih, kan? Bener juga. Bisa sih dengan kekuatan Gear 5-nya ya. Bener. Luffy punya api juga kan bisa. Benar. Ya udah. Oke, itu tadi itu bos. Pemikiran kita kesimpulannya kita serahkan pada para penonton. Siapakah yang akan menang antara Luffy atau Mr. Fantastic? Ya, udah. Oke, langsung tarik kolom komen. Sampai ketemu lagi di next video. Udah ya. Kirain udah. Besar banget. Kirain udah. Kita masih banyak karakter yang masalahnya nih gitu. Selain Bakasencho kan siapa lagi nih, wakil kaptennya nextnya langsung aja wakil kaptennya. Nah, tapi sebenarnya ini yang agak susah ya karena tunjukin. Oh, itu sebagai wakil kapten sama ininya nih. Yalah, Bos. Zoro selalu di hati, Bos. Zoro selalu di hati. Oke. Nah, cuman Zoro nih agak menarik karena susah cari lawan yang benar-benar seimbang jago pedang gitu kalau di Marvel versus atau DC gitu. Kalau jadi tadi gue pilihnya antara mereka berdua sih kayaknya yang rasanya cocok buat jadi lawannya Zoro. Di Marvel ada si ini juga kan. Hawkeye kan dulu sempat jadi Ronin kan. Iya. Bener sih. Bener. Tapi Ronin kayaknya nggak sejago itu deh main pedangnya maksudnya. Bukan apa kekuatan utamanya bukan kekuatan utama. Tetap memanah ya. Memanah ininya. Kalau dari Monta ada ini lagi nggak? Coba siapa yang mungkin kira-kira? Aku kalau soal pedang-pedang ya, aku kepikirannya Katana yang dari Suicide Squad. Iya, Suicide Squad itu ya. Tapi nggak tahu ya apakah bisa disandingkan atau enggak. Itu juga jago sebenarnya dan tapi kalau secara skill mungkin nggak sebanding sama Zoro kali ya. Karena dia bisa dibilang dia pengguna pedang yang jago tapi nggak semaster itu. Iya. Katana bareng ini aja Kuina atau bisa kan. Nah makanya jadi gue pilihnya yang dua ini karena Silver Samurai itu memang master swordsman dan dia bisa ngubah pedangnya jadi pedang energi, jadi kayak lightsaber lah, bisa tebas apa aja. Jadi di satu sisi dia di atasnya Zoro mungkin ya yang ini kalau secara ini pedang gitu ya. Kalau secara skill mungkin nggak tahu. Nah, terus kalau Blade juga dia dikenal sebagai ahli pedang kan. Betul. Dan dia juga dikenal sebagai pemburu vampir. Dan Zoro adalah pemburu pirate. Nah. Betul, itu dia. Itu. Jadi sama-sama pemburu, sama-sama jago pakai pedang. Cuman memang bedanya Blade punya keahlian lain selain main pedang. Dia bisa pakai pistol, bisa pakai senjata-senjata lain lah gitu. Iya, jadi agak kurang adil kalau benar-benar adu teknik pedang kita masih nggak tahu gitu. Tapi gimana? Ada ini lain? Gimana kalau konteksnya kita tempatin Blade cuman punya pedang nih ceritanya, nggak ada senjata lain. Nggak pakai pistol, nggak pakai senjata lain lah pokoknya, hanya pedang. Kayaknya berpedangnya Blade nggak se-OP itu sih menurutku. Yang soalnya Zoro punya banyak jurus-jurus yang iya sih. Apa ya? Dia pun bisa nebas jarak jauh. Kayak Pound Phoenix-nya dia, Pondoho, terus dia juga punya Asura. Jurus-jurus yang di luar teknik berpedang biasa gitu kan. Betul. Rasanya lebih imbang mungkin lawan Silver Samurai. Jadi Silver Samurai ngimbanginnya dengan pedang yang kayak lightsaber gitu. Sama ya mungkin mereka bisa ngalahin Zoro kalau di alam terbuka gitu ya. Kalau mainnya di arena mungkin menang Zoro. Kalau alam terbuka mungkin Zoro karena bisa nyasar gitu kan. Bisa jadi. Blade tinggal lari-lari aja gitu. Betul. Itu aja kelemahan Zoro. Gitu. Bener. Ngumpet kemana udah gak ketemu, udah Zoro. Terus tiba-tiba dari belakang tepas gitu kan ya. Iya. Gitu aja udah Zoro. Soalnya Zoro di atas Komainu aja bisa nyasar. Bener. Maksudnya lagi naik binatang nih nganterin. Orang tinggal duduk bisa nyasar. Itu hebat banget, super power. Di luar nalar ya. Di luar nalar. Makanya itu gak boleh. Oke, gitulah tadi buat wakil kapten seperti biasa.
langsung taruh di kolom komen menurut kalian siapa pemenangnya, guys. Nah, kalau menurut kalian gimana jadinya nih? Aku Zoro tetap. Aku juga Zoro. Jangan bias. Dia sih bias sudah pasti kalau aku Zoro karena pedangnya 3. Oke. Yang lainnya pedangnya cuma 1. Ini bukan masalah jumlah. Kata Zoro juga bilang gitu waktu lawan Hachi, pedangnya 6. Oh iya benar juga. Bukan masalah jumlah pedang. Bukan quantity tapi quality. Oh, itu benar. Ya, tetap aku tetap Zoro. Karena kalau dia ditebas-tebas tetap ada haki. Bisa pakai busu Soku haki. Iya bisa. Iya. Monta sama berarti Zoro. Sepakat berarti kali ini kita tiga-tiganya Zoro. Gimana kalau kalian ada pikiran lain mungkin boleh di kolom komen. Suaranya Monta nggak usah dihitung teman-teman. Kok gitu? Mentang-mentang saya masih nyampe Wano gitu ya. Pecinta Sanji. Iya terakhir kan soalnya baru sampai Wano ya. Suaranya nggak valid. Karena aku pecinta Sanji katanya. Karena pecinta Sanji. Ini benar-benar bias berantem lagi dari fansnya Zoro satu ini nih. Tenang, sebentar lagi kita akan sampai di bagian Sanji nih. Oke, iya. Suara dia yang nggak diangkat. Kita lihat dulu lawannya siapa. Langsung kita tampilkan saja selanjutnya setelah Zoro. Wah, Iron Fist lah kemana-mana, bos. Itu di Marvel Rifle. Ini udah bias banget ini. Itu di Marvel Rifle Iron Fist jago banget. Ngincer. Bener, Iron Fist. Saya Iron Fist. No debat. Saya bingung kenapa ini orang membenci sekali Sanji sih. Dia malah tertawa dengan hebohnya loh. Ya Iron Fist kebencian tidak berdasar. Iya betul. Gimana? Tapi kita coba secara objektif Diskusikan dulu. Oke, boleh. Dari saya bisa mendebat itu semua. Mengapa Sanji lebih baik daripada Iron Fist? Nah, emang udah pasti Sanji. Apakah udah pertanyaan bagus? Dia kan belum jawab. Pertanyaan bagus. Kita kan belum jawab. Benar, positif dulu. Kalau gua ngelihatnya antara Iron Fist sama Sanji ya, gue milih Sanji. Kenapa tuh? Karena tenaganya nggak masuk akal. Kalau Iron Fist nih kuat, jago martial arts, tapi masih level manusia biasa. Kalau Sanji kita lihat sendiri, bisa ngangkat gedung pakai satu kaki, nendang buaya yang segede-gede gitu pakai satu kaki juga. Jadi kekuatannya nggak masuk akal. Gitu. Makanya itu mungkin bisa menang lawan Iron Fist karena itu. Soalnya Iron Fist belum ada gitu kemampuan dia kayak mecahin gunung lah atau apa pakai tangan kosong belum ada gitu. Ya intinya emang lebih kuat Sanji sih. Monta apa? Sanji. Sanji udah. Iron Fist. Cuma satu yang Iron Fist. Coba saya mau mendengar argumennya. Sanji itu berantem cuma pakai kaki, Yos. Dibilangin kakinya tapi kuat sekali. Kakinya tapi kuat banget. Sangat kuat. Kakinya udah cukup buat gantiin tangan. Iron Fist bisa pakai tangan dan kaki. Tapi gini, tangan kakinya Iron Fist belum sekuat kakinya Sanji. Iya, betul. Kakinya Sanji bisa apa? Itu. Kakinya Sanji bisa diable jambe. Diable jambe. Iron Fist nggak bisa diable jambe. Lihat tuh Iron Fist hijau-hijau kayak gitu. Apa hubungannya hijau-hijau? Itu Zoro yang hijau-hijau, Tra. Iya, karena itu makanya pilih Iron Fist. I see. Gimana? Karena kalau gue memang lebih ke Iron Fist sih, karena di Marvel Rifle dia jago banget teman-teman. Karena di teman-teman main Marvel Rifles ketemu Iron Fist pasti nggak bisa kemana-mana kan. Oh gitu. Iya sih, jago di bokong sih sama Iron Fist di Marvel Rifles. Nanti dari Iron Fist bisa bawa cewek satu orang nih, lawan dulu ini baru kamu bisa ngalahin saya gitu. Gitu kan. Triknya gitu. Kalau tadi Zoro kan ya bikin nyasar aja. Kalau ini Iron Fist bawa nih cewek. Nih lawan ini dulu baru lawan saya. Oh gitu. Gak bisa, konteksnya hanya ada satu orang. Oh iya. Gak bisa bawa teman. Tidak bisa bawa teman, tidak bisa bawa siapapun. Ya tetap Iron Fist. Iron Fist. Oke, berarti udah ini kita sepakat 2 lawan 1 aja. Kita serahkan pada penonton hasil akhirnya gimana guys. Kita bikin sistemnya ini aja poin ya. One Piece menang berapa? Oh iya. Boleh. Tadi One Piece tadi One Piece Luffy yang Luffy 2 lawan 1 berarti menang One Piece. Terus yang Zoro sih sepakat 3-3-nya One Piece. Sekarang Sanji One Piece lagi udah 3-0. Tapi tadi kasihan banget Zoro 2 lawan 1 loh. Yang mana? Tapi tetap menang Zoro sih. Tetap menang Zoro. Soalnya diadunya kan ya beda-beda ini. Susah sih kalau Marvel sama DC swordsman-nya enggak ada yang benar-benar gimana gitu. Tetap menang. Ada yang kuat tapi kuat karena pedangnya kayak siapa tuh ininya Magic kan kuat karena pedangnya pedang sihir gitu. Ya udah berarti udah sampai 3-0 nih ya. Udah One Piece semua nih. Zoro kan bisa di-head-to-head sama Thor ya. Thor kan pakai ada ini juga. Tapi beda senjata dong. Kan. Maksudnya dia megang senjata. Beda senjata. Nanti Thor ada lagi. Nanti ada lagi. Oke, boleh. Ada yang cocok. Gas nextnya langsung. Skor 2-1 ya. Skor 3-0. Lah tadi kalian menang. Kan Sanji berdua. Juga.
Oh iya benar. Gimana ini? Kan Sanji One Piece juga. Kacau nih. Ini mabok kebencian karena Sanji kebencian, sih. saking bencinya. Makanya tidak boleh membenci. Aduh. Saking bencinya sama Sanji nih. Saya lupa. Oke, lanjut. Udah 3-0 nih so far. Oke guys, lanjut. Next-nya. Nah ini jauh lah. Nami jujur versus iya Storm. sih. Gimana? Jauhnya apa nih? Kalian Nami itu dari kan bukan kekuatan dari diri dia gitu. Karena aku. Senjatanya. Iya, senjatanya. Dan kalau Storm memang dari diri dia. Jadi aku Storm sih. Aku Storm. Iya sih. Kalau ini aku juga Storm. Soalnya gimana ya? Maksudnya Nami pinter, dia bisa baca apa cuaca dan lain-lain, tapi nggak bisa mengendalikan cuaca. Betul. Storm mengendalikan cuaca literally, benar, jadi susah. Kalau ini juga kalau si Nami itu kan butuh waktu juga untuk ngendalin beberapa awan juga kan. Kalau Storm kan langsung areanya juga luas kan. Iya betul. Benar. Ya Nami butuh waktu karena harus bikin kayak natural gitu. Maksudnya dia bikin awan, dia bikin energi-energinya biar jadi keluar petir segala macem gitu-gitu. Jadi nggak instan kayak Storm bisa langsung ngeluarin petir, bisa langsung ngeluarin hujan segala macam. Badai. Sebenarnya yang mungkin lebih cocok daripada Nami lawan Storm itu mungkin Dragon. Tapi kan kita belum tahu belum dikonfirmasi kalau Dragon pengendali cuaca ya. Jadi susah. Yaudah. Siapa tahu burung timur kan? Masih ada teori itu ya, Dragon jadi burung timur kekuatannya. Benar. Oke, berarti kali ini kita sepakat bertiga, yaitu Storm pemenangnya. Pakai Zeus. Iya, Nami meskipun Zeus Nami ada Zeus, iya. Zeus segede-gedenya ya masih kayak awan petir biasa gitu maksudnya. Sama kayak Storm juga, ya nggak sih? Betul. Berarti kali ini 3-1 untuk Marvel. Tetap nanti editor tulis dari sini. 3-1 untuk Marvel. Oke. PR editor lagi ya? PR buat editor banyak nih kali ini. Biar dia kerja sekali-sekali. Next apa nih? Next-nya adalah kru bajak laut lainnya yaitu Usopp melawan Hawkeye. Ini dua-duanya sama-sama penembak jitu nih, sama-sama pakai alat yang ditarik lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Panah sama katapel. Ini menarik nih. Coba mau siapa dulu, Ok? Kalau gua tetap Usopp kayaknya. Kalau Usopp itu senjatanya variatif kan? Karena punya yang Hawkeye juga panahnya memang variatif. Iya, dia ada beberapa yang ada yang meledak, ada yang lain-lain gitu juga. Cuma kalau Usopp kayaknya dia lebih variatif dan main range juga. Kan ada yang tumbuhan-tumbuhan juga segala macam. Oh iya. Karena pop greens-nya ya macam-macam yang dia dapat dari abis time skip. Bisa. Terus Haki juga. Haki, Kenbun. Ya. Usopp punya Kenbun jadi bisa baca aura. Hawkeye nggak punya. Itu ngaruh sih. Gimana? Kalau sama dia punya palu. Palu 5 ton itu ya. Palu 5 ton yang dari balon hitam. Sama Haosoko Hoki-nya itu kalau nggak boleh melewatkan itu loh. Betul. Gua sih memilih Usopp pasti karena Haosoko Hoki-nya setara sama Lord Buggy. Makanya dia jadi God Usopp. Betul. Itu nggak bisa dikalahin. Gimana? Kalau Monta gimana? Dia kayaknya mau beli Hawkeye nih. Kelihatannya mau lebih condong ke Hawkeye. Sebenarnya aku lebih condong ke Hawkeye. Iya, Hawkeye kan kita bisa ini juga karena dia bisa Ronin juga kan. Apa? Dia Ronin juga kan. Bisa jadi Ronin. Dan menurutku kalau soal strategi Hawkeye lebih pintar. Iya sih, benar. Jauh ya. Benar. Hawkeye itu ahli strategi juga. Ahli strategi. Jago bertarung jarak dekat juga. Usopp jago bohong, jago gambar, jago bikin senjata, jago macam-macam dah pokoknya Usopp. Tapi ya. Kayaknya lebih ke Usopp. Kalau aku Hawkeye sih, tetap. Terus apa ya? Secara alat-alat dia, Hawkeye tuh jauh lebih advance, betul. Ya sih. Lebih modern lah ya. Lebih modern, benar. Jadi menurutku di sini kalau soal senjatanya emang Hawkeye tuh menurut aku ya lebih sophisticated gitu. I see. Make sense. Suara penentu Koko nih. Tapi kalau gua tetap Usopp ya karena tadi pokoknya karena Haosoko Hoki itu nggak bisa dikalahin dengan itu di atas segalanya sih. Hoki itu di atas segalanya sih. Oke, jadi kalau menurut kita 2 lawan 1 nih, berarti menang One Piece lagi. 4-1. Oke. Next ada kru Straw Hat lainnya yaitu Chopper melawan Beast. Chopper sih. Menarik. Ini agak susah ya. Ini dua-duanya sama-sama pintar, yang satu dokter, yang satu ilmuwan.
sama-sama punya kekuatan kayak binatang, cuman mungkin Chopper unggul karena dia bisa berubah bentuk, tapi nggak tahu ya secara kekuatan lebih kuat mana ya. Beast juga kuat soalnya. Beast juga kuat, iya. Ini bisa imbang nih. Bisa imbang. Iya, satu ilmuwan ya. Gimana? Coba kalau dari Monta dulu mungkin Beast atau Chopper. 2000 years later. Jujur ini imbang banget sih, serius. Ini susah banget, ini susah banget. Karena cukup imbang ya, dua-duanya sama-sama pinter, sama-sama kuat. Agak rumit soalnya. Agak susah, tapi kalau gua tetap pilih Beast. Karena Beast level intelektualnya lebih tinggi jauh dari di atas Chopper. Ya, ilmuwan sih memang. Ya, dia pernah jadi Dark Beast juga dan itu cukup menyulitkan satu Marvel kalau nggak salah pas jadi Dark Beast ya. Jadi dia ngelawan satu X-Men, bahkan nggak cuma X-Men kalau nggak salah. Iya. Itu kuat banget sih emang. Pas jadi Dark Beast tuh dia bisa ngelawan sampai Avengers kalau nggak salah ya waktu itu, sampai harus ngelawan dia. Emang ada Avengers juga ya waktu itu? Lupa, tapi yang pasti sama X-Men sama dibantu kewalahan. Ada grup superhero lain, cuman gue lupa apa gitu. Kayak kalau nggak salah sih Avengers. Tapi intinya Dark Beast sepinter itu, semanipulatif itu, dia bukannya kuat banget gimana, tapi taktiknya, strateginya gitu. Jadi menyulitkan satu X-Men harus bersatu lawan dia, intinya gitu. Argumen yang bagus. Aku Beast sih sekarang. Aku baru teringat itu. Baru teringat cerita yang itu ya. Beast, ya. Aku masih Chopper sih. Tetap Chopper. Masih Chopper. Karena monster point-nya itu tuh, yang gedenya itu juga. Karena monster point-nya kuat banget. Iya, itu lumayan juga soalnya. Tapi nggak cukup buat ngalahin Beast sih dengan cuman kekuatan. Soalnya kalau kita lihat di cerita X-Men yang itu kan, anggota X-Men banyak yang kuat-kuat juga gitu kan. Aku sejujurnya nggak terlalu dapat gambaran soal Beast, soalnya berapa kali aku nonton Beast itu dia masih ya yang versi ilmuannya lah, versi yang masih ada humannya. Bener. Ya. Tapi memang kalau yang dicerita Dark Beast itu juga dia nggak terlalu pakai kekuatan Beastnya gitu sebagai monsternya, lebih pakai kejeniusannya aja gitu, lebih pakai otak. Ya bisa diibaratin Mr. Fantastic atau Iron Man versi jahat, tapi punya kekuatan fisik, bukan pakai armor, tapi emang kuat kayak binatang ini aja gitu sih. Ya bisa lah kalau misalnya itu gue masih tetap kalau dia misalnya punya ini kok bisa monster mode sulung. Dengan ini baru, upgradean baru jadi mode sulung kan. Iya sih, kita nggak tahu apakah Chopper bakal power up lagi. Dia aja bisa nge-trigger sulungnya Beppo kan. Masa dia nggak bisa jadi sulung? Siapa tahu ya. Tapi itu kan ya berarti masih hipotesis dong. Hipotesis. Benar. Makanya buat kali ini kayaknya kita 2 lawan 1. Tetap kemenangan ada di pihak Marvel. Dengan Beast-nya. Udah berapa nih tadi skornya? Ada yang catat skor? 4-2. Oke. Next ada siapa lagi? Nextnya adalah ini dia Multiple Man. Robin sama Multiple Man. Multiple Man ini adalah superhero yang bisa nge-cloning dirinya jadi banyak. Sementara Robin ya kita tahu bisa numbuhin bagian beberapa tubuhnya, anggota tubuh kan. tapi bisa full. Yang terakhir di Wano kan ada yang dia ngirim klonnya yang ketahuan sama ninja. Terus pasti tebas ternyata itu cuma klonnya dia doang. Iya, tapi nggak banyak kan. Maksudnya dia bisa numbuhinnya full satu body gitu, bukan cuma tangan atau ininya. Tapi kalau menurut gua di sini lebih unggul Robin, karena Robin nggak terbatas, nggak harus satu body. Maksudnya kalau Multiple Man kan harus full satu manusia. Betul. Gitu yang di cloning. Kalau Robin bisa parts-nya doang, bisa mata doang, bisa jari doang. Dan ada satu lagi, Robin bisa besar banget. Itu juga. Kakinya jedor jadi gitu devil, kan. Ya. Benar. Yang kayak kakinya jadi raksasa gitu ya. Tinggal diinjak ceret gitu kan. Iya. Kalau gua tetap Robin juga karena ada mode curang. Apa tuh? Jurus sama Frankie itu tuh. Jurus sama Frank. Ini. Iya. Itu semuanya ini ditumbuhin di semua cloning. Udah menang. Benar juga. Kalau pemecah jeruk ya. Iya. Mode curang kan udah menang. Apalagi Multiple Man cowok udah jelas kalah. Benar. Oke, Robin. Oke, ini sepakat kita bertiga. Robin adalah pemenangnya. Walaupun banyak cara gitu ya tentang Robin. Mau Multiple Man jadi 1000 ya Robin tinggal tangannya jadi 1000. Iya, benar. Dipecahin. Pemecah ngilu ya. Jurus pemecah jeruk. Jurus pemecah jeruk. Ampun. Oke, ini udah fix Robin. 5-2 untuk One Piece. Next-nya ada, nah ini si Cyborg kesayangan kita dari Straw Hat melawan Cyborg dari DC, Cyborg beneran dan Iron Man. Iron Man gua. Karena ya Iron Man karena terlalu canggih Iron Man. Iya betul. Yes. Iron Man itu terlalu Iron Man canggih. sih. Tapi Iron Man
Enggak juga sih, iya sih. Kayaknya gue juga sepakat. Kalau bisa didebat itu. Susah. Maksudnya kalau Frankie tuh walaupun cyborg masih ada kelemahan. Punggungnya kan masih manusia, walaupun udah di-upgrade gitu kan. Kalau Iron Man ya udah nggak full ini aja, udah gitu pinter juga lagi. Udah gitu teknologinya juga Frankie tuh masih yang mesin-mesin yang nggak yang terlalu canggih kayak Tony Stark punya gitu. Benar, setuju kan. Dia juga bisa, lasernya masih terbatas lah, maksudnya Frankie ngeluarin laser cuman bisa berapa kali doang, pakai cola abis kan. Terus sama Iron Man juga, ini bicara Iron Man, soalnya gue nggak terlalu ini ke Cyborg juga. Walaupun Cyborg juga pintar ya, dia kan bisa juga pintar. Dia bisa komunikasi melalui jaringan juga kan, internet kalau nggak salah. Kalau Cyborg tuh lebih kuatnya di itu justru di ini komputernya, karena kan dia kepintarannya beda. Kalau Tony Stark emang udah jenius dari lahir. Kalau Cyborg karena di enhance jadi jenius otaknya gitu, dan dia bisa ngobrol sama komputer gitu. Iya. Kalau Tony Stark itu kan juga apa namanya? Dia punya banyak robot juga ya. Ada yang Hulkbuster juga segala macam. Marknya ya. Marknya gitu. Mirip kan sama Frankie kan, Battle Frankie juga. Iya benar. Itu digabungin. Cuma yang jadi keuntungannya Tony Stark, dia punya si Jarvis, bukan si Jarvis yang waktu lawan sama Captain America yang dia bisa scanning cara bertarung. Oh, Friday. Iya, Friday. Gantinya Jarvis. Iya, itu kan dia bisa scanning cara bertarung, ya udah kayaknya gampang itu deh. Sama ada satu lagi Frankie apalagi. Tony Stark duitnya unlimited. Benar, udah menang itu. The power of money. Iya. Kayu Adam dibeli sama dia sama pohon-pohonnya sama dia. Frankie harus nyuri dari Luffy tuh 200 juta berry baru bisa beli. Dari Nami dia. Dari Nami. Nami minjem duit dong. Iya. Oke, kali ini kita sepakat Iron Man tiga-tiganya. Oke, next ada siapa lagi? Nextnya ada, ini sama tengkorak, sama-sama berat ini, menguasai jiwa juga nih. Yang satu Soul King, yang satu bisa menembus jiwa, yang apa sih yang tatapan ininya gitu loh, ukur jiwa itu kan, Penance Stare, Ghost Rider. Wah ini susah. Nah itu juga sama ini, pas di head to headin. Ghost Rider api, Frankie kan S. Frankie kan apa? S. Oh, Brook maksudnya. Brook S. Kenapa? Iya, benar. Makanya itu yang satu api, yang satu S. Jadi cocok sih sebenarnya ini. Cuman siapa yang lebih kuat ini pertanyaannya, masalahnya nih. Kalau diadu, yang satu bisa ngendalin soul, yang satu ya bisa serangannya tuh langsung ke soul gitu, yang Penance Stare-nya Ghost Rider tuh. Sulit nih. Ghost Rider sih gua. Ghost Rider ya. Aku Ghost Rider. Soalnya kenapa tuh, Tra? Kenapa Ghost Rider? Ya itu dia bisa ini menghukum jiwa ya, jiwa-jiwa yang berdosa. Soulnya langsung dihukum gitu ya. Itu terus dia fleksibel juga sih bisa. Ya walaupun si Brook juga fleksibel karena dia ringan ya. Iya. Dia jago main musik. Ada hubungannya jago main musik. Dia bisa jarak jauh juga kalau Ghost Rider pakai rantai. Iya bisa juga sih. Benar-benar senjatanya lebih ada jarak ya dibandingin Brook. Iya. Benar. Iya sih, ini agak kurang imbang buat Brook ya kalau dilihat-lihat ya. Maksudnya Brook jago main pedang, tapi ya Ghost Rider secara jarak siang nggak boleh ya, nggak bisa ya. Kalau nggak salah dia bisa berantemnya malam doang nggak sih? Apa siang bisa juga? Enggak deh. Kayaknya nggak ada. Bisa siang ya? Bisa deh. Bisa ya? Nggak terbatas sama malam kok. Seingat gue dia. Jadi bisa kapan aja sebenarnya Ghost Rider. Nggak ada jam malam. Dia nggak ada jaga malam kan dia. Nggak ada jam malam, jadi bisa kapan aja. Nah, sama Ghost Rider punya motor keren juga, Brook nggak punya. Motor keren, gitu. Moge, anak Moge dia. Gitu. Ya kayaknya ini Ghost Rider sih. Ghost Rider juga deh. Ghost Rider juga. Selama Brook belum terkonfirmasi ini ya. Apa namanya? God's Knight ya. Iya. Kalau dia God's Knight sih, gue mungkin bisa berubah pikiran ya. Sementara ini masih untuk Ghost Rider ya. Oke. Kita lihat dulu nanti. Oke. Kali ini kemenangan untuk Marvel lagi. Next, Cruz Straw Hat yang superhero terakhir. Oh iya, enggak. Abis ini maksudnya ini lagi gitu maksudnya. Cruz Straw Hat yang terakhir. Yaitu Jinbe lawan Aquaman. Nah ini lumayan susah nih. Dua-duanya bisa ngendalin ikan. Jinbe kenapa nih? Aku Jinbe juga. Dari strength, kekuatannya ya. Jinbe iya sih cukup kuat, punya haki juga. Betul. Bisa ngelawan Big Mom gitu-gitu. Cocok lah jadi nomor 3. Tetap ya.
Gak rela buat Sanji nomor 3. Jadi kasih Jinbe aja. Dari tadi kontennya muter di perdebatan itu antara Zoro sama Sanji terus nih. Tetap ya. Tapi apakah lebih kuat dari Aquaman? Aquaman soalnya kan banyak yang ini setara sama Superman juga. Menurut aku nggak setara sama Superman. Jauh enggak ya? Enggak sih, enggak. Menurut aku ya. Ada yang bilang seperti itu, tapi menurut aku enggak. Superman masih jauh lebih kuat. Masih tetap lebih kuat Superman dibanding Aquaman. Jadi kalau dari sisi kekuatan, ya Jinbe sih. Jinbe sih. Iya sih. Kalau secara kekuatan by one kayaknya iya tetap Jinbe. Mungkin Aquaman menangnya lebih dia bisa ngandalin semua jenis ikan. Kayak gitu kali ya. Bisa gak sih? Jinbe cuman hiu paus doang setahu gua. Paus aja udah cukup lah. hiu aja udah cukup. Iya sih. Sama digerakin air dia juga bisa sih Aquaman. Sama air juga ya. Iniin air juga sama-sama dua-duanya. Iya, intinya Jinbe bisa karate dah. Tapi ya gue juga rasanya pilih Jinbe sih. Karate. Dengan Kyojin karatenya, terus Busosoku hakinya, ya powernya harusnya Jinbe sih. Sama giginya tajam. Bisa gigit. Ya benar sih. Kayak Arlong ya kalau ini tumbuh lagi gitu. Giginya udah bisa dicopot. Kan gigi hiu tumbuh terus seumur hidup gitu. Oke, kali ini kemenangan untuk One Piece lagi 3-0. Ininya langsung 3-3-nya pilih One Piece. Oke, nextnya nah ini Kru Straw Hat udah habis. Enggak, bukan 3-0, maksudnya 3-3-nya sepakat One Piece. Enggak ada yang pilih Marvel kali ini. Oke, tadi DC ding, sorry bukan Marvel. DC, makanya bilang superhero aja. Superhero aja, ya. Kali ini semuanya One Piece bukan superhero. Oke, nextnya kita udah keluar dari Kru Straw Hat nih. Semuanya udah. Nextnya kita tampilin beberapa yang mirip kekuatannya. Kayak ini contohnya Ace atau Sabo dengan kekuatan merah-merah melawan Human Torch dari Fantastic Four. Ini juga match up yang lumayan sengit. Menarik sih. Sama-sama api, masalahnya gimana kalahnya ya? Sama-sama nguasain api loh dua-duanya. Tapi nggak tahu ya. Bedanya satu donat kan. Ya bener sih. Yang satu jadi donat. Tapi Human Torch itu setahu gua dia bisa meledak kekuatannya kayak bisa kayak jadi supernova gitu. Meledakin dirinya. Tapi dia yang nggak mati? Enggak. Nyeledak jadi kayak supernova, kayak bintang meledak gitu jadinya. Sama Human Torch juga bisa terbang pakai si apinya. Itu dia. Benar. Human Torch bisa terbang. Ace atau Sabo nggak bisa terbang pakai api. Sabo kayaknya bisa deh, pernah nggak sih? Mungkin cuma loncat seingat gue, tapi dia nggak pernah sampai terbang. Nggak bisa sampai terbang sejauh itu gitu. Maksudnya kalau Human Torch kan bisa terbang kemana aja dia mau. Iya, kemana saja dengan apinya. Dia bisa pakai Hiken si Human Torch. Bisa nyemburin api juga. Ya mungkin nggak persis Hiken banget di tinju gitu, cuman bisa nyemburin api. Gitu. Masalah sulit sih gue juga. Api soalnya dua-duanya. Sulit, tapi kalau gue harus milih rasanya sih gue pilih Human Torch sih. Sama aku juga. Monta sama Oktra. Ya suara aku juga nggak ngaruh kan. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya bisa dua lawan satu ininya. Atau Sabo sih. Tetap atau Sabo ya. Oke, dua lawan satu berarti ininya. Pintar dua-duanya tuh. Tapi kemenangan tetap untuk superhero berarti kali ini. Oke, next setelah Sabo lawan Human Torch kita punya. Nah ini juga menarik nih. Aku kurang familiar sama Bullseye sih, jadi mungkin bisa dijelaskan. Bullseye itu jadi dia karakter Marvel yang ability-nya adalah apapun yang dia lempar pasti nyampe ke target. Gitu. Jadi selalu akurat lemparan atau tembakannya, pokoknya benda apapun yang dia tembak, sniper mau pistol, juga dong jatuhnya. Cuman bedanya gini, dia pakai super power. Kalau Hawkeye kan pakai skill. Makanya tadi kita tandinginnya Usopp sama Hawkeye karena dua-duanya pakai skill. Sementara kalau ini pakai super power. Lawannya mungkin Van der Decken karena sama super powernya, apapun yang dia lempar nyampe ke target gitu. Gimana nih kalau menurut kalian? Super powernya sama soalnya dua-duanya tuh bisa ngelempar apapun. Bullseye ya. Karena kayak Van der Decken nggak segitu pintar sih. Kalau secara pinter dua-duanya mirip. Bullseye juga bukan super villain yang gimana ya, super villain kelas 2 mungkin bisa dibilang gitu. Bukan yang top tier. Van der Decken juga ya kita tahu bukan yang top tier juga, sama-sama ini juga. Tapi kalau dari gua nih ya, kalau gua milih, tapi kayaknya Van der Decken bukannya harus dia sentuh ya? Ya, kekurangannya kalau Van der Decken itu harus disentuh. Kalau ini kan tanpa. Tapi, nah ini kalau menurut gua Van der Decken apapun yang dia sentuh, sementara Bullseye harus bisa diangkat. Maksudnya gini, Van der Decken kan
dia sentuh Noahnya kelempar. Iya. Maksudnya kalau dia ngangkat sendiri dia nggak bakal kuat ya nggak sih? Van der Decken nggak bakal sekuat itu bisa ngangkat Noah. Cuman karena powernya aja Noah bisa terbang jadinya. Jadi apapun yang dia sentuh dia lempar langsung ke lempar. Sementara kalau Bullseye ya dia harus kuat ngangkatnya dulu nih. Dia nggak mungkin bisa ngelempar kapal segede gitu Bullseye. Jadi yang benda yang dia lempar ya kayak tadi kartu, misalnya dart, panah gitu-gitu. Benda-benda yang bisa diangkat, bolpen. Iya. Sementara Van der Decken apapun yang dia sentuh. Jadi mungkin kalau pulau dia sentuh terus dia lempar ya pulaunya kelempar mungkin ya gitu. Itu kan on pointnya kalau Van der Decken itu kekuatannya di on pointnya bukan angkatnya kan kok. On point. Jadi dia megang handphone. Gua ngelempar pensil aja kenapa handphone gitu. Itu yang dia harus nyentuh targetnya dulu. Iya, targetnya. Targetnya kekurangannya Van der Decken itu sih. Dia harus nyentuh targetnya dulu. Berarti, baru apapun yang dia lempar nyampe. Betul. Misalnya mau lempar ke Oktra harus nyentuh dulu. Iya. Nah, ya Bullseye tinggal ngindar aja. Dari jauh aja udah kenain Van der Decken ya udah. Oh iya benar sih. Argumennya berarti bisa Bullseye. begitu. Iya, Bullseye kan. Oke, Bullseye deh kalau gitu. Oke, kali ini kemenangan untuk tim superhero. Guys. Langsung kita lanjutkan lagi. Next-nya ada Kuma sama Ultron lagi ya tuh. Sesama ya enggak sih, Ultron bukan cyborg sih. Kuma tuh cyborg yang lebih upgrade dari Franky. Bisa dibilang lebih nggak ada kelemahannya. Kalau Franky kan punggungnya masih manusia. Kalau ini full robot. Sama Kuma. Ultron tuh kayak versi upgradean Iron Man tapi ya nggak sih? Gue Kuma tetap. Kuma ya. Dia kan ada kekuatan yang dari Nikyu-nya kan. Oh. Iya sih. Bisa lempar, bisa keluarin apa namanya? Yang senjatanya yang Ursus Shock itu. Ursus Shock-nya itu sekecil-kecil itu sakit loh itu. Wave ya. Iya. Tapi Ultron ya apa ya, dia punya kejeniusan setara Tony Stark. Gak masalah. Lebih bahkan ya. Bahkan lebih ya. Tuh, lebih masalah bahkan daripada Tony Stark. Kuma itu pendeta, Bos. Kok jadi bawa religi? Bawa Bible, Bos. Iya sih. Tapi nggak, kalau gua kayaknya ngelihatnya lebih ke Ultron karena itu tadi Ultron punya kejeniusan tingkat tinggi. Awalnya aku juga mau jawab Ultron sih. Cuman setelah bener sih, dia si Kuma itu maksudnya punya kekuatan dari tangannya itu kan. Itu tuh kuat banget. Ursus Shock itu sakit kok. Sakit bener. Iya siapa sih. Ya waktu itu yang Ors. Oh iya, bener Ors aja dia kenain Ursus Shock doang. Dor. Apalagi seorang Ultron di robot dihancurin sama dia. Bener sih. Walaupun Ultron bisa bikin pasukan sebanyak-banyaknya, tapi di Ursus Shock hancur juga. Tapi ini Kuma versi Kuma ya, bukan Kuma versi ya. Bukan yang udah dicuci otak. Iya. Kalau kayak gitu kan udah itu mah udah kalah udah Kuma. Benar. Kalau Kumanya masih bisa mikir, masih bisa ini ya harusnya Kuma. Kuma. Iya benar. Oke, kalau gitu agree Kuma deh kita. Kuma. Tiga-tiganya agree Kuma daripada Ultron. Sama dia punya anak yang cantik Kuma. Apa ngaruhnya ya? Oke, nextnya ada siapa setelah Kuma? Oh ini keduanya penguasa magnet. Kapten Kit sama Magneto. Aku Kit. Aku Kit. Karena Magneto tuh cuma magnet doang kan, dia manfaatin besi-besian segala macam. Kalau Kit kan dia bisa besi digabung sama senjata juga, bisa dibikin jadi senjata. Betul. Tapi kalau diadu lawan Magneto nggak bakal mempan nggak sih? Magneto kan lebih apa ya, dia omega level mutant. Mungkin senjatanya Kit dia langsung di tarik-tarikan dong mereka. Iya, tinggal siapa yang lebih kuat aja daya tarik magnetnya kan jadinya. Cuman ya nggak tahu ya. Magneto tuh kan saking powerful ininya, dia bisa mempengaruhi gaya magnet bumi, makanya dia bisa terbang. Iya betul. Gitu. Jadi kalau adu tarik-tarikan nih ya, rasanya Magneto menang. Kalau menurut gua. Bisa gitu. Sih. Soalnya kalau Kit ya kuat, tapi kekuatannya kan itu tadi karena dia bisa bikin benda-benda aneh gitu kayak meriam gitu-gitu pakai kekuatan magnetnya. Tapi kalau secara ini kekuatan magnet dia belum bisa sampai mempengaruhi medan magnet bumi. Sementara Magneto bisa, makanya dia sampai omega level mutant yang bisa ngancurin dunia gitu. Kalau dia mau. Bener gitu. Juga sih. Nah, bener juga. Ada yang mau berubah pikiran? Kalau gue makanya gue sih Magneto sih buat yang kali ini.
Bisa boleh lah Magneto. Iya deh, berubah. Bener sih. Berarti kali ini tiga-tiganya superhero dia. Oke, kemenangan untuk tim superhero kali ini. Sayang sekali, maaf Kit. Memang bukan karakter favoritnya Oda. Walaupun dia udah cukup diwaspadai sama Sengs ya. Iya. Tapi di Kamusari juga kalah langsung tutup. Aduh. Oke, nextnya siapa lagi nih? Wah, ini Marco sama Jean Grey yang Phoenix. Jean Grey. Ini no debat tiga-tiganya udah sepakat. Jean Grey Phoenix itu kekuatannya sangat dia bisa ngancurin satu X-Men loh. Iya, betul. Iya, benar. Dia bukan cuma ngancurin satu X-Men. Ini yang ngelawannya harus satu Marvel kan. Iya. Jean Grey Phoenix atau enggak ya satu universe-nya apa namanya superhero ketemunya sama Jean sama si ini aja Scarlet Witch udah. Oh iya, cukup. Itu udah cukup. Dua wanita itu udah cukup banget. Jadi Marco walaupun sorry nih walaupun Marco powerful tapi nggak bisa sih kalau diadu sama Jean Grey. Powernya benar-benar wah di luar nalar. Jean Grey itu ditakutin banget sih emang. Iya, benar. Phoenix Force-nya itu benar-benar bisa ngancurin alam semesta bukan cuma bumi bahkan. Betul. Oke, jadi kali ini kita no debat. Jean Grey pemenangnya. Oke, next ada siapa lagi nih? Nah ini yang petir-petir. Nah ini baru kalau Thor lawannya lebih cocok ini kayaknya. Sesama dewa petir, kan sama-sama dewa nih. Satu dewa pulau langit, satu dewa juga. Kenapa Enel ya? Enel dia bisa ngontrol jumlah voltase petirnya. Kan waktu nyerang Luffy kan dia bisa kayak berapa voltage gitu. Ya. Tapi Thor apa gunanya? Kalau Thor ya kan semakin kencang maksudnya. Tapi Thor juga bisa sekencang itu. Iya, maksudnya ini petir serang petir susah juga. Itu dia. Petir serang petir. Iya itu. Kalau dua-duanya sama-sama imun jadinya. Iya. Thor juga nggak mempan di petir. Jadi walaupun voltnya gede. Plusnya Thor ada Mjolnir sih. Mjolnirnya. Kalau gue sih kayaknya lebih condong ke Thor ya. Thor sih. Kalau ya udahlah kalau petir-petir ya udah mereka nggak bisa ini. Cuma kalau ada Thor dengan Mjolnir ya Thor sih. Karena iya. Kalau dua-dua kekuatan petirnya dihilangin ya Thor bisa lebih kuat gitu secara fisik. Walaupun Enel kelebihannya mungkin gini. Enel mungkin bisa berubah jadi elemen petirnya. Ya. Kan Thor nggak punya haki anggapannya jadi nggak bisa ketangkep gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya diadu pukul-pukulan ya menang Thor sih. Thor. Gitu. Cuman nggak tahu ya kalau Enelnya kabur-kaburan terus jadi bentuk petir. petir. Tubuhnya Thor juga gila sih. Iya, karena dia dewa. Karena dia dewa. Dia kena sinar matahari aja langsung waktu bikin ini kan nggak mati. Tidak terjadi apa-apa tuh setelah itu tuh. Benar. Jadi kalau secara fisikal Thor sih jauh gitu. Dua-duanya sama-sama imun soalnya. Oke. Kali ini pemenangnya adalah superhero. Next ada siapa lagi? Wah, ini kayak krokodil sih. Mamanya Luffy. Iya. Mamanya Luffy masih ya. Iya, aku masih mamanya Luffy sih. Padahal Sandman juga sebenarnya penguasa pasir loh. Literally jadi pasir juga. Cuma kayak dia nggak sepintar krokodil. Iya betul, dia tidak pintar. Argumen yang masuk akal. Tidak sepintar krokodil jauh lebih licik, lebih pinter. Dan Sandman nggak bisa nyerap ini juga nggak sih? Sandman bisa nyerap cairan nggak? Kan kalau krokodil kan apapun yang disentuh cairannya Sandman nggak bisa. Nggak bisa. Iya, dia cuma bisa berubah jadi sand. Udah, that's it. Iya, benar. Emang dia bisa jadi besar banget sih, karena kan sandnya banyak gitu. Kalau dia ngumpulin ya dia bisa besar gitu. Tapi menurutku tetap krokodil sih. Karena dia bisa mengendalikan pasirnya sendiri. Jadi walaupun si Sandman berubah jadi gede, ya tinggal dikontrol sama si krokodil aja. Soalnya krokodil ada banyak kekuatan juga kan. Ada yang waktu itu dia motong siapa ya? Yang waktu di Marineford pernah ada kekuatannya yang dia bisa nahan motong Akainu. Waktu itu dia pernah motong Akainu kan pakai sabitnya. Jadi pasirnya itu serbaguna lah gitu. Dia pernah nahan serangan Mihawk juga pakai terkaitnya waktu itu. Kayak gitu kan. Jadi pasirnya bisa tajam lah istilahnya kayak gitu. Iya, betul. Harusnya ini krokodil sih. Krokodil. Sama dia merokok. Jangan poin merokok, plusnya apa tuh? Apa ngaruhnya ngerokok? Sanji ngerokok loh. Enggak, tapi rokoknya kecil. Krokodil kan pakai cerutu. Gitu. Nice kan? Ya, boleh. Tidak ada celah untuk kalian para fans Sanji. Jangan merokok kids seperti kata Mota tadi. Jangan ditiru ya. Oke, next ada siapa nih?
Siapa lagi? Oh, ini karena sama-sama dokter. Dan bisa apa sih ini bikin, ya? Kalau Dr. Strange kan bisa ngubah dimensi. Iya. Kalau lo bisa bikin room gitu ya, sama-sama pintar juga. Sama-sama pintar betul. Sama-sama pintar dua-duanya. Aku tetap Dr. Strange. Aku Dr. Strange. Iya. Ini Dr. Strange. Dia bisa mengontrol realita loh. Kayaknya bukan ya lebih jauh ya daripada lo kan maksudnya cuma yang sekeliling dia di room gitu aja. Yang ada di sini gitu. Tapi Dr. Strange bisa memunculkan realita lain gitu. Dari dimensi lain juga. Iya, benar. Terlalu OP sih Dr. Strange. Susah. Sesama Dr. Strange ini sih tetap. Kalau Dr. Strange sama Dr. Hiluluk mungkin bisa karena sama-sama namanya sama kan dokter. Kalau Lau kan nggak ada Dr. Lau gitu kan. Kenapa dia nggak pakai nama dokter ya padahal dia dokter. Iya juga ya. Dr. Lau. Humble ya humble. Dia tidak mengakui Doki gitu kan. Iya, pada Dr. Tirta gitu kan. Kenapa dia sehumble itu atau dia tidak terdaftar di organisasi kedokteran. Mungkin ya. Iya tidak terdaftar. Dia dicoret kayaknya si Lau. Tapi kayaknya basically karena Lau itu awalnya memang bukan dokter kan, jobnya itu memang bukan dokter karena kekuatannya aja yang bikin dia jadi dokter aja. Tapi bukannya di krunya sendiri dia dokter juga kan, surgeon. Ya karena kekuatannya. Ya karena kekuatannya. Karena ya. Awalnya basicnya Lau itu kan bukan dokter. Dia nggak belajar ilmu kedokteran, otodidak jadinya karena kemampuannya. Jadi tidak ada sertifikasi dokter, jadi nggak boleh pakai nama dokter. Berarti sebenarnya Lau ini kayak dukun. Benar. Mau praktek ya. Mau praktek gitu lebih modern aja dia. Karena kekuatannya aja dia. Iya. Aduh, pisau bedahnya ketinggalan, untung tinggal dicopot pakai ininya. Aman. Oke, berarti kali ini Dr. Strange sebenarnya karena dia dokter yang sesungguhnya. Nggak boleh, kita nggak boleh pilih dukun teman-teman. jangan berobat ke dukun guys. Oke, nextnya ada siapa nih? Wah, Burgess lawan Hulk. Hulk lah, jauh. Hulk ini juga Hulk. Walaupun Burgess kekuatannya ya mirip lah ya mereka berdua. Hulk kan makin marah makin kuat. Kalau Burgess kekuatan buah iblisnya menambah kuat. Itu doang. Ya ini Hulk sih, no debat. Hulk. Ini no debat. Burgess tuh, ya sampai sekarang di ini One Piece sendiri kan Burgess dipertanyakan kekuatan buah iblisnya tuh manfaatnya apa? Iya. Makanya. Bikin dia bisa ngangkat gunung, masalahnya semua karakter One Piece yang kuat bisa ngangkat gunung. Jadi kayak nggak spesial gitu kekuatannya. Oke, ini kali ini superhero. Superhero makin ngejar nih poinnya One Piece ya. Comeback nih kayaknya, udah mulai kesusul. Berapa? 8-11. Tuh. Udah kesusul dari tadi. Iya. Udah 8-11. Saya habis ini vote One Piece semua. Gak boleh belum gitu. Belum tahu. Kita lihat dulu nextnya siapa nih. Next. Wah, ini kapten. Ya udah jelas. Ini udah jelas. Sudah jelas. Kali ini Shirohige, no debat. Walaupun ya ini kekuatannya sama, bisa ngandalin gempa juga, bikin gempa. Kalau Shirohige lebih menciptakan gempa, kalau si Quake ini ngandalin lempeng tektonik bumi. Jadi ya sama, bikin gempa juga intinya. Tapi dia nggak bisa mukul udara. Nah, itu nggak bisa. Kalau Quake nggak bisa tuh. Udara juga nggak bisa dia, bos. Itu dia. Shirohige bisa mukul udara jadi gempa dar. Terus dikumpulin di satu tinjunya jadi dar. Fokus di satu titik. Quake nggak bisa. Jadi ini udah no debat. Shirohige adalah yang menangnya. Mari kita vote, berikan kepada One Piece kali ini poinnya. Next setelah Shirohige, udah mulai masuk ke Admiral nih. Kuzan dong, bos. Ini susah. Terus terang ini susah. Kuzan. Gimana Monta? Menurut Monta? Tetap Kuzan sih emang. Tetap Kuzan ya. Karena soalnya Iceman itu sebenarnya Omega level mutant juga loh. Iya ya. Iya, dia tuh termasuk Omega mutant. Jadi level ininya sama kayak Magneto, kayak Jean Grey gitu. Level tapi berbahayanya. Aku lihat dari kekuatan tubuh ya, secara fisiknya si Kuzan ya. Secara fisik ya, karena Kuzan jauh lebih kuat, punya haki segala macam, otomatis dia lebih ini sih memang Kuzan tuh. Cuman si Iceman dia tuh benar-benar bisa ngontrol molekul temperatur sampai ke molekul kecil-kecil di ini orang kalau nggak salah ya. Itu yang bikin dia jadi Omega level mutant. Jadi Iceman. cuman sayangnya Iceman langsung belum beres penjelasannya. Sayangnya setahu gua di komik itu dia dikasih tahu dia tuh kurang bisa memanfaatkan secara optimal kekuatan dia. Kalau dia memanfaatkan secara optimal, dia bisa musnahin seluruh dunia gitu, intinya gitu. Makanya dia bisa jadi ini Omega level mutant. Semua dibekuin, diminesin gitu derajatnya, bahkan sampai pori-pori atau ini molekul-molekul orang. Paling kecil gitu ya. Iya, dikurangin gitu ininya suhunya. Tapi ini belum, maksudnya dia belum mencapai skill itu. Belum mencapai skill itu. Sayangnya dia
nggak pernah mencapai skill itu kalau nggak salah ya. Coba ini correct me if I'm wrong buat yang penonton yang fans Marvel. Cuman setahu gue dia pernah dijulukin sebagai Omega level mutant karena itu dia punya potensi itu. Yang sadar potensi itu tuh sebenarnya si Emma Frost. Emma Frost pernah bilang gitu kalau nggak salah ya. Kalau Iceman punya kekuatan seperti itu dia bisa ngancurin seluruh dunia kalau dia mau. Sayangnya si Bobby Drake-nya yang nggak maksimal gitu potensialnya. Gue tetap Iceman. Tetap Iceman. Iceman nih. Tetap Iceman. Iceman deh. Karena beberapa kali Kuzan juga perang ya walaupun ketemunya Garp gitu ya. Ya kayak kurang aja menurutku. Belum dia bisa seunggul itu karena memang mungkin levelnya masih di bawah dia rata-rata gitu. Yang menjadi lawannya Kuzan. Iya, betul ya. Benar. Iya sih. Sofa lawan Garp aja dia masih belum bisa 1 lawan 1. Garp yang udah tua loh. Iya. Iya juga sih. Iya juga, benar. Dia lah harus. Karena ini kalau dia si Iceman bisa sampai molekul sampai pori-pori ya dia bisa in Kuzan dari jarak jauh aja. Iya, tinggal di ser gitu, terus beku kan mati. Aja, benar. Iya. Bahkan dia nggak bisa jadi es gitu karena ya udah benar-benar dibekuin sampai ke titik ininya. Benar. Iya. Rasanya sih kalau gue juga rasanya Iceman. Walaupun dia belum fully live up to the potential tapi harusnya Iceman bisa menang. Gagal dong kita nih menang. Terpaksa poinnya bertambah satu lagi untuk superhero guys kali ini. Nanti besok-besok ganti nama dong superhero ceramah. Cerita para superhero. Oke, nextnya siapa nih? Kayaknya udah mulai masuk Admiral lawan Admiral. Ini Sakazuki lawan Magma. Magma ini kekuatannya memang ya ngeluarin magma, berubah jadi magma. Mirip sama Sakazuki. Cuman kayaknya Sakazuki karena Magma nggak sampai levelnya Iceman gitu loh dia. Karena menurut gua selain itu juga Sakazuki ini tipe yang lebih arogan banget gitu loh. Nggak mau kalah gitu jadi. Iya. Gitu sih, tanpa ampun juga kan orangnya. Iya sih. Lebih ke rasanya sih gitu. Soalnya Magma nggak se-powerful itu. Maksudnya dia di komik pun bukan yang level level Omega atau gitu. Iya. Magma sih kayaknya bukan lawannya Sakazuki lah. Kurang imbang sih. Iya. Sakazuki kalau itu. Oke. Kali ini karena kita dia ngerokok juga kan. Sama di bajunya ada bunga. Ada bunga. Ada tato bunga. Apa hubungannya saya masih belum tahu tapi ya udahlah. Buat nambah poin aja kok. Karena dia ada bekas luka di mukanya. Udahlah, pokoknya ini Sakazuki pemenangnya. Jadi kembali poinnya untuk One Piece. Next ada admiral lainnya sepertinya. Nah, sama-sama memiliki kekuatan kayu. Yang satu memang manusia dari pohon, Groot. Yang satu bisa berubah jadi pohon, menyerap intisari, Aramaki. Iya. Aku Aramaki. Dia bisa, itu yang kok aku bilang tadi, bisa nyerap-nyerap intisari kehidupan. Iya sih. Ya, kalau Groot cuman numbuhin terus kayak bikin senjata dari kayu tapi ya that's it gitu. Iya sih. Semua yang bisa dilakukan Groot bisa dilakukan Aramaki. Betul. Plus dia bisa nyerap intisari kehidupan. Oke. Sepakat kalau gitu. 3-0 lagi. Tiga-tiganya sepakat untuk One Piece poinnya. Sama Groot cuma bisa bilang I am Groot. Sebenarnya ada meaningnya itu. Iya, ada memang meaningnya. sih. Cuman kita nggak ngerti aja karena kita nggak belajar bahasa Groot. Siapa tahu dia dokter loh di sananya. di planet dia pintar gitu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kita yang nggak bisa ngomong bahasa Groot. Itu dia. Oke. Berarti poin untuk One Piece. Next, Admiral siapa? Admiral lagi nih. Admiral Borsalino. Wah, ini ya. Ini emang agak susah karena susah dong Borsalino dong. Jauh. Kenapa gitu? Kenapa? The Flash kan cuma kekuatan cepet doang. Borsalino kan laser ya. Iya, di Borsalino kekuatan cahaya. Borsalino kan The Flash tapi lebih cepat dari cahaya loh. Betul. Itu dia. Borsalino juga kan bisa. Maksudnya lebih cepat dari cahaya. Lebih cepat dari cahaya. Jadi bisa menandingi si ininya lasernya. Kecepatan lasernya bisa lebih cepat. Iya, tapi maksudnya dia nyerang Borsalino gimana caranya maksudnya? Kekuatan apa yang dia punya? Apa ya? Borsalino kan bisa nembakin beam. Ya. Kalau dari sisi itu, mungkin Borsalino lebih menang karena dia bisa punya beam, punya serangan-serangan sinar segala macam. Sebenarnya Flash ya bisa larinya tuh memang cepat banget, cuman
dia mungkin nggak bisa nyentuh. Iya, dia tidak punya attack gitu kan. Kalau mereka lombanya adalah lomba lari menang Flash. Mungkin. Tapi karena ini makanya bertarung kan. Dia tarungin. Tapi The Flash itu pinter, jadi dia bisa cari cara untuk mengalahkan. Menurut harusnya. Anda Borsalino bodoh? Tapi dengan kecepatannya yang lebih cepat, lebih cepat mikirnya. Mungkin dia bisa. Iya juga, bisa juga ngaruh itu. Tuh ya. Kecepatan mikir sama kecepatan jauh lebih cepat dia tuh ya. Ngaruh tuh ya. Tapi memang kalau di komiknya Flash emang agak OP sih, karena dia saking cepatnya bisa balikin waktu. Betul. Bisa balik ke masa lalu saking kekuatan cepatnya. dia bisa ada soal maksudnya, waktu juga. Tapi kan itu tidak berpengaruh sama power. Borsalino tuh power gitu, powernya ada, kecepatannya ada gitu. Ya, kayaknya agak sulit. Waktu tuh apa ngaruhnya sama Borsalino? Ya kan? Iya dong, jelas dong. Jadi bisa ngebalikin waktu kayak Doctor Strange Iya, misalnya. terus apa gunanya? Karena udah tahu mau kesana serangannya dia balik lagi. Enggak kayak gitu ya. Enggak sih, tapi tidak ada damage yang bisa dimasukin sama. Gue juga agak setujunya sama Kizaru karena The Flash walaupun lebih cepat, walaupun dia bisa nyari cara ini, tapi dia nggak bisa nyentuh si Kizarunya. Betul. Gitu. Nggak berefek gitu serangannya ke Kizaru. Argumennya bagus. Argumennya bagus. Gimana? Tadi saya udah 100% Flash, sekarang tadinya, pindah. Langsung ragu ya. Ragu nih, bener juga. Kalau lomba lari, gue juga pilih The Flash sih kalau lomba lari. Cuman sayangnya kalau diadu bertarung, kayaknya bisa menang Kizaru. Iya dong, ini kan kompetisi bertarung nih yang kita sedang ini. Berarti harus overall-nya dilihat ya, bukan cuma kecepatan doang ya. Betul. Oke. Apa dimundurin gitu kan. Gak bisa juga kita balikin sama mantan. Maksudnya bukan begitu. Kok curhat? Pengalaman pribadi jadinya nih. Oke. Berarti gimana keputusannya? Apakah Monta berubah pikiran? Aku tetap pengen Flash deh. Pengen ada Flash. Tetap pengen Flash deh. Oke. Soalnya dia salah satu superhero favorit aku sih. I see. Karena kekuatannya ya, tapi kita berdua pilih Kizaru. Aku merasa Flash, Barry Allen masih bisa mencari cara untuk mengalahkan Kizaru. Boleh. Aku masih have faith. Ya sih, Barry Allen lumayan ini juga ya, dia pintar, dia jenius. Mungkin jeniusnya nggak selevel apa ya? Nggak sampai Tony Stark lah, enggak. Tapi dia pioneer. Benar. Dia ilmuwan mungkin juga. Kayak Peter Parker sih. Karena dia kayak masih mahasiswa tapi pintar gitu. Pintar, bisa bikin alat-alat ininya sendiri gitu ya. Ya, benar. Ya di situ mungkin ada argumen ininya nih, bisa menandingi kemampuannya Kizaru. Mungkin dia bisa cari cara buat cara buat ngenain Kizarunya. Iya kan? Ya. Oke. Kita serahan pada penonton gimana? Tapi tetap menang One Piece dulu ya. Poinnya untuk One Piece kali ini. Oke. Gak apa-apa. Next, yang terakhir nih kayaknya nih. Ini last. Oke, kita ada Isho sama Daredevil. Sama-sama. Isho lah. Karena sama-sama buta ya. Isho bos. Karena dia punya kekuatan gravitasi. Iya. Isu sih. Ya ini juga gak dapat kalau ini untuk One Piece lagi nih. Walaupun gantengan Daredevil ya. Tapi Daredevil ya itu gak punya kekuatan apa-apa lagi. Maksudnya selain dia bisa pendengaran sama sense-nya, ya gak bisa nandingin Isho tetap rasanya. Karena gravitasi. Apalagi kalau dia udah pakai kekuatan yang waktu di Dressrosa kan, yang Manggil udah BPM. banyak banget iya. Udah itu nggak tahu mau ngapain. Udah makanya walaupun Anda bisa Anda bisa merasakan itu, bisa menghindari ya. Tapi ya kalau satu pulau ya gimana? Anda menghindar Anda kemana? Cuma bisa merasakan kematian Anda. Benar. Setuju. Oke, berarti poin terakhir diberikan kepada One Piece lagi. Dengan demikian skornya udah berapa? Berapa nih Bapak Admin? Awalnya aku kira One Piece bakal menang, tapi bakal menang jauh. Ternyata superhero ini juga ya, hebat juga namanya gitu. Bisa menandingi ya ininya. Tapi kadang-kadang karena One Piece itu kan kekuatannya tuh di luar nalar gitu. Tapi kalau superhero tuh masih apa ya? Masih di dalam nalar gitu tuh. Maksudnya kayak iya ngerti kan, kalau One Piece tuh benar-benar fiksionalnya 100% fiksional gitu. Tapi kan kalau superhero tuh ya mereka di New York City gitu kan. Jadi kayak masih bersama kita. Iya gitu. Sama dunia nyata gitu ya. Iya. Benar. Iya sih. Mungkin beberapa kali One Piece menang itu karena memang ya terlalu over aja ininya sih. Wih, di quick count. Gimana? Ini hasil quick count. Nomor ya? Maksudnya nomor. Oke, jadi setelah quick count One Piece 13, superhero 12 menang. Oke. Poinnya udah keluar guys. Jadinya
di sini. 13 lawan 12 memang menang tipis dari One Piece. Tapi ya itu tadi alasannya karena yang seperti yang Monta bilang, karena superhero mungkin karena terlalu relate sama dunia nyata, jadi dia nggak bisa support itu. One Piece. Iya, Pak. Iya, yang menang One Piece, makanya. Kayak para creator superhero ini masih pengen memanusiakan superhero-nya gitu. Betul. Sementara supaya bisa di-relate. Sementara One Piece powernya lebih over over the top lah. Over the top, benar. Out of the box kata orang-orang mah. Tapi ya itu yang menarik, walaupun begitu tapi skornya bisa tetap tipis ya. Iya sih, benar juga. Apakah karena pilihan match up-nya yang kurang seimbang? Ada beberapa yang seimbang ya. Cuman emang aku nggak bisa ngalahin yang milih juga, karena emang kekuatannya kan dicari yang mirip-mirip gitu kan. Yang misalnya magma sama magma, S sama S gitu. Magnet sama magnet gitu. Karena balik lagi pasti ada unsur lebihnya juga dari salah satu. Misalnya mereka magma sama magma, ya pasti ada salah satu unsur yang melebihkan misalnya ada punya haki atau apa gitu kan. Benar. Balik lagi ke karakter ininya juga masing-masing gitu kan, kekuatan masing-masingnya. Betul. Oke. Itu tadi kita udah mencoba pertandingan antara superhero melawan One Piece, dan kemenangannya ada di pihak One Piece walaupun dengan selisih yang tipis. Gak jadi ganti nama. Gak jadi ganti nama. Masih tetap cerita para nakama nih, bukan superhero. Oke, gimana guys menurut kalian guys tadi? Kalau menurut kalian ada, wah kayaknya match up-nya ada yang kurang nih, ada yang komen salah langsung. Gitu. Langsung komen aja, betul. Argumen langsung. Berikan argumennya di kolom komentar. Ya. Kalau ada yang mau Instagram Monta juga boleh. Oh, boleh di sini. Kenapa bisa ke sana terus ya? Jangan lupa ya guys ya, buat di follow, like, and subscribe juga nih buat Instagram Monta sama Upstation Media. Betul. Tentunya gitu. Dan kalau kalian punya ide-ide lainnya buat misalnya, seru juga nih bikin match up kayak gini, mungkin bukan sama superhero atau sama apa gitu. Kalau kalian ada ide-ide lain, langsung taruh aja di kolom komentar guys. Seru. Sama mungkin teman-teman juga yang setuju next ceramah itu Kostip sama Monta aja, boleh. Waduh. Tulis juga di kolom komentar. Kenapa nih? Kita bahasnya Sanji. Kita bahasnya Sanji. Oh jangan. Kalau pas episode Sanji boleh. Kita berdua aja. Boleh gas. Saya yakinkan para nakama nggak usah nonton ya. Karena nggak ada menariknya teman-teman. Kalau bahas Sanji dijamin Oktra udah pasti nggak bakal ikutan guys. Dia bahkan nggak ada di gedung ini, dia tidak mau datang. Saya tidak dengar. Oke, itu aja mungkin buat episode ceramah kali ini. Thank you banget yang udah nonton, dan sekali lagi jangan lupa buat di subscribe, like, dan jangan lupa di hype juga buat kalian yang nonton di handphone. Oke, itu aja. Kita pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.